Tim nasional Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain di tim nasional senior, kemajuan ini juga dialami oleh berbagai sektor tim nasional sepak bola lainnya, mulai dari level junior sampai wanita, sampai dengan tim nasional amputasi. Cetak Gol coba merangkum kemajuan sepak bola Indonesia sebagai berikut. Revolusi besar-besaran. Di era kepemimpinan Muhammad Iryawan, PSSI memasang target untuk kembali mengangkat trofi juara. Terkait hal tersebut, mereka pun mendapatkan perlakuan yang istimewa dari negara, yakni Perpres tentang Percepatan Prestasi Sepak Bola Nasional atau PPSN. Keberadaan PPSN tersebut memberikan banyak keuntungan untuk PSSI. Salah satunya adalah dukungan dana yang besar dalam menjalankan program pembinaan pemain. Artinya tugas Muhammad Iryawan sedikit lebih mudah dibandingkan ketua PSSI yang sebelumnya. Bisa dibilang PSSI akan jadi anak emas dengan satu-satunya organisasi yang mendapatkan Perpres PPSN. Selain itu, PSSI juga mendapatkan kemudahan lain di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebab PSSI bisa mendapatkan dana dari sponsor kompetisi dan juga ajang internasional. Dengan begitu, Muhammad Iryawan bisa melakukan revolusi pada kekuatan timnas Indonesia. Salah satu revolusi besar yang dilakukan PSSI adalah menunjuk pelatih kenamaan Sintayong untuk melatih tim nasional Indonesia sejak akhir tahun 2019 yang lalu. Dalam wawancaranya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut kalau dia ingin membangun timnas yang solid dan juga berprestasi. Hasilnya, dia menunjuk Sintayong yang dianggapnya sudah punya pengalaman. Nama Sintayong memang bersinar saat menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 yang lalu. Walaupun tersingkir di babak grup, tapi mereka berhasil mengalahkan Jerman yang jauh lebih diunggulkan. Timnas senior. Kita mulai dari tim nasional senior. Timnas Indonesia senior yang ditangani langsung oleh Sintayong mendulang berbagai prestasi yang mengesankan. Mulai dari runner-up Piala AFF 2020 dan meraih medali perunggu di SEA Games 2021. Skuad Garuda juga tampil menjanjikan di kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia yang bergabung dalam grup A dihadapkan dengan lawan-lawan yang sulit seperti Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Hebatnya, timnas Indonesia berhasil menekuk Kuwait dan juga Nepal dan hanya kalah tipis atas Yordania. Skuad Garuda bahkan membantai Nepal dengan 7 gol tanpa balas. Saat itu, skuad Garuda tercatat sebagai tim yang tersubur bersama Uzbekistan dan cuma kalah dari Palestina saja. Hasilnya, skuad Garuda lolos dan akan berlaga di Piala Asia 2023. Momentum ini mengakhiri penantian panjang pecinta sepak bola Indonesia selama 16 tahun terakhir. Sebab timnas Indonesia sudah absen dari Piala Asia sejak 2007 yang lalu. Saat itu skuad Garuda juga bisa berlaga karena berstatus sebagai tim tuan rumah bersama Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu berbagai pencapaian tadi juga membuat Indonesia naik ranking. Pada tahun 2021, timnas Indonesia masih menempati ranking ke-175 FIFA. Akan tetapi dengan lolosnya ke Piala Asia, ranking Indonesia melompat jauh ke urutan 155 dunia. Dalam wawancaranya, Muhammad Iryawan menyebut kalau keberhasilan timnas Indonesia bukan karena prestasi individu, melainkan kerja keras dari berbagai pihak. Timnas junior. Serupa dengan timnas senior, tim nasional Indonesia level usia juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terbaru ada tim nasional U20 yang berhasil lolos ke Piala Asia 2023 di Uzbekistan. Di bawah kepemimpinan Sintayong, skuad Garuda Muda tampil ciamik di babak kualifikasi grup F. Saat itu mereka bahkan berhasil menyapu bersih 9 poin yang tersedia. Perolehan itu didapatkan setelah mengandaskan perlawanan dari Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Hasilnya skuad Garuda Muda menempati peringkat pertama dalam grup F. Menariknya, tim nasional Indonesia U20 jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos sebagai juara grup. Sedangkan Vietnam bisa lolos melalui jalur runner-up terbaik. Sementara rival abadi Indonesia yakni Malaysia justru tersingkir lebih awal karena cuma meraup 4 poin dari 3 laga. Keberhasilan skuad Garuda Muda ini langsung mendapatkan sorotan. Salah satunya datang dari media Vietnam yakni The Tau 247. Media yang sebetulnya kerap meremehkan Indonesia ini dibuat takjub dengan kemajuan sepak bola Indonesia.
Mereka mengklaim kalau sepak bola Indonesia perlahan-lahan mulai bangkit. Menariknya, media itu juga mendoakan timnas Indonesia U20 agar bisa melaju ke semifinal Piala Asia U20 tahun 2023. Sementara itu, Muhammad Iryawan juga turut memberikan pesan. Pria yang sering disapa Iwan Bule tersebut berpesan agar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa berjuang dengan maksimal. Iwan Bule juga meminta para pemain untuk tetap fokus, disiplin, dan gak meremehkan lawan, serta tetap rendah hati. Timnas Wanita. Selain mengalami kemajuan di timnas sepak bola pria, timnas sepak bola wanita juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bisa dibilang PSSI kini lebih memperhatikan talenta-talenta berbakatnya. Walaupun belum bisa semaju sepak bola pria, tapi sepak bola wanita juga nggak kalah menarik. Pada tahun 2019, kompetisi Liga 1 Wanita sempat diadakan di mana Persib keluar sebagai juaranya. Sayangnya sejak pandemi COVID-19, kompetisi ini terhenti dan belum dilanjutkan sampai saat ini. Persib Bandung selaku juara bertahan menilai kalau sepak bola wanita punya potensi yang besar. Akibat nggak adanya kompetisi membuat prestasi sepak bola wanita menjadi anjlok. Saat itu timnas wanita jarang ikut serta pada kompetisi level Asia apalagi level dunia. Mereka pun sempat mengikuti kompetisi Piala Asia 2022 di awal bulan yang lalu. Mirisnya skuad Garuda Pertiwi takluk atas Australia dengan 18-0. Kini timnas wanita Indonesia mulai diperhatikan lagi. Saat itu mereka mengikuti kompetisi Piala AFF U18 tahun 2022. Skuad Garuda Pertiwi mampu menang atas Singapura dan juga Kamboja. Sayangnya di laga terakhir mereka takluk atas sang rival Vietnam dengan skor tipis 1-2. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia bertengger di puncak klasemen Grup A. Gak cuma itu, kemenangan ini juga membuat para pemain mendapatkan kucuran bonus yang sangat besar. Ketua Umum PSSI yakni Muhammad Iryawan memberikan bonus sekitar 75 juta rupiah. Timnas Amputasi. Timnas Amputasi Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022 yang nantinya akan diselenggarakan di Turki. Dalam babak kualifikasi, skuad Garuda tergabung di zona timur bersama Jepang, Bangladesh, dan Malaysia. Saat itu, skuad Garuda menempati peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Mereka juga meraih 2 kemenangan saat berhadapan menghadapi Malaysia dan juga Bangladesh. Tim nasional amputasi pun mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan termasuk Menpora Zainuddin Amali. Amali nggak menduga kalau timnas amputasi bisa lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan bonus sebesar 500 juta rupiah. Berikutnya pada babak drawing bulan Juli lalu, tim nasional amputasi Indonesia akan berada di grup C yang dianggap sulit. Dalam grup itu, timnas Indonesia menempati posisi yang dimana satu grup dengan Inggris, Amerika Serikat, dan juga Argentina. Walaupun dianggap sulit, tapi pelatih timnas amputasi yakni Bayu Guntoro mengaku optimis. Guntoro menyebutkan kalau anak-anak asuhnya bisa tampil mengejutkan, sebab mereka mengalami perkembangan dan punya attitude yang baik. Itulah ulasan kemajuan tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini merupakan bukti dari proses panjang timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.